penetapan tarif, bahkan perang tarif, yang kalau perang tarifnya itu sama Kanada dan Tiongkok, saudaraku ya. Kalau yang lain-lain itu masih wait and see. Sebab ada ancaman dari Donald Trump. Kalau kalian membalas, retaliation atau pembalasan, itu kamu lakukan, kamu balas, aku naikkan, kamu juga naikkan, aku nanti akan naikkan lagi. Shalom saudaraku. Saudaraku, hari-hari ini media dipenuhi dengan berita seputar apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di tanggal 2 April yang lalu. Sementara Indonesia masih libur Lebaran, Donald Trump menggebrak dengan sebuah manuver, dia mengeluarkan akan kebijakan tarif kepada mitra dagangnya, yaitu negara-negara di seluruh dunia. Saudara, hal ini tentunya memicu akan reaksi, dan nanti kita akan melihat bagaimana reaksi dari bangsa-bangsa, bahkan reaksi dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Saudaraku, saya coba mendengarkan akan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani katakan bahwa kita ini memasuki akan the new economic order. Jadi ini adalah satu peraturan ekonomi yang baru di mana tidak ada aturan lagi, tanpa rule yang disepakati. Jadi rule of the game dari bisnis antar negara ini, kalau dahulu masih ada kesepakatan-kesepakatan yang dijadikan pegangan, sekarang ini sudah bukan multilateral approach, tapi menjadi unilateral approach. Artinya pendekatannya adalah ya semau gue, siapa, jadi ini dalam hal ini Amerika sebagai negara yang terkuat di dunia, dia maunya apa, dia sudah tidak ada aturan yang bisa mencegah dia. Dia melanggar semua aturan. Jadi memang benar seperti apa yang dikatakan Ibu Menkeu kita ini masuk dalam era New Economic Order, yaitu unilateral, jadi sepihak. Kalau Amerika berkata begitu, ya dia akan laksanakan begitu tanpa ada pertimbangan. Lah kan dulu ada kesepakatannya sudah tidak dipusingkan, saudaraku, tidak diberlakukan. Ya, jadi tanggal 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif import dari barang-barang dari seluruh negara di dunia yang masuk ke Amerika Serikat. Saudaraku, tentunya ini memicu akan banyak analis ekonom, para ekonom-ekonom kita dalam negeri yang membahas akan apa dampaknya terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump tersebut. Ya, semuanya resah, saudaraku ya. Indonesia sendiri dikenakan tarif 32%. Saya coba cari data, kalau dahulu itu kita kenanya tarif berapa, atau kalau kita ekspor ke Amerika itu sekitar 2,5%. Nah, sekarang jadi 32%. Ya pasti sulit ya menjual barang yang naik 32% itu. Nah, tujuan dari Amerika, saudaraku, ya menurut para pengamat adalah ingin kembali memulihkan industri-industri dalam negeri Amerika. Tapi ini tentunya menurut banyak para pengamat ini adalah sebuah blunder. Karena era industri padat karya di mana dibutuhkan tenaga-tenaga yang bekerja dengan, ya maaf kata tenaga kasar, itu eranya untuk masyarakat penduduk Amerika itu sudah lewat. Mereka maunya kerja yang lain, bukan kerja kasar seperti misalnya buruh jahit begitu ya. Pabrik-pabrik garment ini kan butuh buruh jahit, kemudian alas kaki, sepatu, sandal dan sebagainya
yang membutuhkan akan tenaga manusia yang padat karya, saudaraku. Nah, itu sudah eranya sudah lewat, jadi mereka sulit untuk cari orang yang mau bekerja seperti itu. Makanya itu beralih, industri seperti itu beralih ke negara-negara seperti yang baru berkembang, saudaraku, seperti Vietnam, Kamboja, Bangladesh, ya saudara. Makanya nggak heran kalau kita di Amerika, Indonesia termasuk ya saudaraku ya, kita membeli baju selalu di situ tertulis Made in Indonesia, Made in Bangladesh, Made in itu karena itu saudaraku, karena mereka mencari akan tenaga kerja murah di negara-negara berkembang. Nah, itu mau dikembalikan, ya tentunya bukan hanya itu saudaraku, otomotif juga beralih ke negara-negara seperti Korea, seperti Jepang, dan sebagainya. Nah, ini Donald Trump pengen memulihkan industrialisasi yang sudah keluar dari Amerika, ini kembali masuk di Amerika, memberikan akan lapangan kerja bagi penduduknya. Nah, karena Amerika hari-hari ini kan ngalami resesi, saudaraku, inflasinya juga tinggi sekali. Nah, perang tarif yang mengerikan itu terjadi, saudaraku. Tapi sebetulnya perang tarifnya itu antara Amerika versus Tiongkok. Karena Tiongkok ini kan raksasa ekonomi hari-hari ini. Nah, itu sejak zaman Donald Trump seri 1, Donald Trump waktu pemerintahan yang lalu sebelum Joe Biden, itu sudah dikenakan tarif. Kemudian zaman Joe Biden ada lagi tarif. Nah, waktu Donald Trump seri 2, Tiongkok dikenakan tarif. Total itu sampai berapa tinggi sekali, saudara, kalau di total kenaikannya sejak pemerintahan Donald Trump yang pertama. Nah, tentunya Tiongkok sebagai negara yang sedang moncer ini, saudaraku, itu tidak begitu saja atau diam saja. Dibalas, saudaraku, dengan pengenaan tarif juga. Maka terjadilah apa yang disebut perang tarif, perang dagang. Dan ini terus-menerus terjadi. Dan dampaknya, ya banyak pengamat mengatakan pasti resesi, pasti. Bahkan bukan terhadap Tiongkok, saudaraku. Terhadap dua negara tetangga yang nempel dengan wilayah Amerika Serikat, yaitu Meksiko dan Kanada. Donald Trump juga mengenakan tarif. Ketika dulu disampaikan pertama kali, terjadi gejolak, kemudian ditunda, tapi beberapa waktu kemudian ternyata dijalankan, saudaraku. Dan memang itu yang terjadi, saudaraku. Jadi Donald Trump ini memang nggak lagi menuruti akan kesepakatan yang lalu. Dia bikin aturan sendiri, itu yang disebut unilateral approach. Pendekatannya itu pokoknya gua punya mau, begitu ya. Nah, saudaraku, kalau saudara mengikuti akan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, itu detail sekali angka-angkanya disebutkan, saya tidak bisa sebutkan. Tapi yang jelas, ini salah satu contoh aja ya, ketika bulan Februari Kanada dikenakan 25%, kemudian 4 Maret membalas dengan tarif 25% juga. Nah, kemudian dikenakan tarif lagi gitu ya, balas 11 Maret. Jadi dari 4 Maret dibalas 11 Maret 25% untuk baja dan aluminium dikenakan tarif dari negara manapun. Jadi ini balas-membalas, saudara. Ini sudah terjadi dengan Tiongkok, sudah cukup lama. Nah, ini sekarang Kanada. Nah, Kanada ini sampai ya istilahnya itu kalau dulu itu kan mereka kayak saudaraku, berteman seperti saudara antara Kanada dan Amerika. Tahun berapa saya lupa, saya pergi ke Kanada dari Amerika, itu memang ada ini visa Kanada ada, tapi saya lewat gitu aja, nggak dicap, saudara. Ini paspor saya nggak dicap. Saya sampai tanya, ini kenapa kok nggak ada capnya? Nggak perlu gitu. Jadi memang sepertinya
persahabatannya itu memang sudah erat sekali. Itu puluhan tahun. Dan saya juga teman-teman yang dari dari Kanada, dari Vancouver, itu kalau belanja itu mereka pergi ke Portland, saudaraku, untuk berbelanja karena harganya jauh lebih murah. Kemudian dibawa masuk ke Vancouver, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi yang seperti itu tiba-tiba sekarang dijadikan musuh, tanda kutip. Dan ya tentunya Kanada sakit hati, saudaraku, karena baru saja Amerika kan mengalami musibah ya. Los Angeles kebakaran, ya kebakaran yang begitu mengerikan, ya di daerah-daerah elit itu terjadi kebakaran. Kanada mengirimkan bantuan, saudara, bantuan pesawat-pesawat pemadam kebakaran, semua pokoknya bantuan untuk membantu memadamkan kebakaran itu. Ya karena sahabat, saudara. Kok tiba-tiba sekarang persahabatan itu sepertinya diingkari? Sebenarnya tidak ada nilainya lagi. Dan kenakan tarif. Kemudian saking ya mungkin jengkelnya itu saya nanti akan jelaskan, saudaraku, reaksi-reaksi bahwa negara-negara yang terkena manuver penetapan tarif, bahkan perang tarif, yang kalau perang tarifnya itu sama Kanada dan Tiongkok, saudaraku ya. Kalau yang lain-lain itu masih wait and see. Sebab ada ancaman dari Donald Trump. Kalau kalian membalas, retaliation atau pembalasan, itu kamu lakukan, kamu balas, aku naikkan, kamu juga naikkan, aku nanti akan naikkan lagi. Aduh, ngeri ya, saudaraku ya. Jadi, wah memang betul-betul kayak preman gitu ya. Jadi, kamu harus nurut aku gitu. Aku tetapkan ini, ya sudah kamu terima. Atau negosiasi. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak mau berperang, berkelahi lawan Amerika. Ya, lawan gajah nggak usah berkelahi begitu ya. Mari kita bernegosiasi. Itu yang dilakukan. Nah, saya membaca akan sebuah artikel, mendengarkan akan sebuah video bahwa begitu ada tarif 32% dikenakan atas Indonesia, maka Indonesia segera bertindak. Presiden Prabowo itu mengadakan virtual meeting dengan para pemimpin negara-negara ASEAN. Nah, apa yang dibicarakan kita nggak tahu, tapi itu pasti menggalang akan kekuatan kompak di antara ASEAN. Harus kompak, saudaraku, karena musuhnya besar sekali ya kan. Nah, demikian. Nah, saya akan ngajak saudara untuk melihat apa yang menjadi reaksi yang terjadi dengan manuver penetapan tarif, bahkan sebelumnya itu sudah ada perang tarif itu reaksinya apa? Negara-negara yang dikenakan tarif itu rata-rata mereka berprinsip kita jangan membalas dengan cara yang sama. Jadi jangan menetapkan balasan atau retaliation, jangan pakai cara itu ya. Indonesia pun juga semua pengamat mengatakan jangan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Saya mendengar bahwa Indonesia sudah menyusun akan satu delegasi para ahli yang nantinya akan berangkat ke Amerika dan akan mendiskusikan hal ini. Jadi merundingkan secara baik-baik supaya terjadi win-win solution sehingga tidak saling menghancurkan. Sebab perang tarif ini sebetulnya sering dikatakan ini adalah perang ekonomi. Jadi kalau perang senjata fisik ya itu kan pakai bom, pakai nuklir, pakai apa begitu ya, pakai peluru kendali begitu ya, tembak menembak. Tapi kalau ini enggak, kenakan tarif, kalau kamu berani balas, aku kenakan tarif lebih tinggi lagi, begitu ya kira-kira. Ya itulah yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, saudaraku. Saya juga membaca bahwa Vietnam itu tenang sekali. Trump mengadakan begitu, Vietnam langsung telepon dan berkata, Pak Presiden, kami
nol terhadap semua produk dari Amerika yang masuk ke Vietnam. Nol. Artinya apa, saudaraku? Ya, karena kami nol terhadap produk-produkmu, maka kamu juga harus mengenakan tarif nol untuk barang-barang yang masuk dari Vietnam. Begitu. Ya, karena apa? Karena prinsip dari apa yang Donald Trump ini tetapkan, itu prinsipnya namanya prinsip timbal balik atau reciprocal. Ya, reciprocal itu kamu mengenakan berapa, aku juga akan kenakan berapa. Kemudian juga surplus itu tidak boleh terlalu jelek atau terlalu selisihnya terlalu panjang. Jadi harus seimbang antara aku import dari kamu, kamu juga harus import dari aku, gitu. Itu harus seimbang. Itu dua prinsip itu disatukan, yaitu tentang jangan sampai ada defisit atau surplus yang terlalu, kemudian juga tarif berapa yang kau kenakan untuk barang-barangku, aku pun juga akan mengenakannya. Tetapi ya itu ancamannya, kalau aku sudah naikkan, kamu naikkan juga, maka aku akan naikkan lebih tinggi lagi. Ngeri ya, saudaraku ya. Ya inilah yang terjadi. Reaksi Kanada, saudaraku. Kanada rupa-rupanya habis sabar, dan saya membaca, saya mendengar, dan menonton akan video-video, entah ini sudah dilaksanakan atau belum, karena Kanada ini kan tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah negara sahabat karib, saudaraku, kayak saudara. Dan sekarang memanas. Satu artikel menuliskan bahwa Kanada berencana untuk menutup akses darat. Jadi truk-truk yang lewat darat dari British Columbia, itu biar perbatasan itu masuk ke Kanada sampai ke Alaska. Karena Alaska itu kan Amerika, saudaraku. Sedangkan Alaska itu ada di utaranya Kanada. Itu kan harus lewat negara Kanada. Itu aksesnya mau ditutup, mau diblokir. Benar apa enggak, saya nggak tahu, saudaraku. Tapi itu wacana sudah dilontarkan. Mungkin ancaman, bluffing juga ya. Kedua, yang baru saja kemarin saya baca, pasokan listrik ke Amerika Serikat naik 25% harganya. Artinya, ya begitu, saudara. Dia akan naikkan harga 25%. Kalau perlu, diputus atau di stop, nggak usah ada aliran listrik yang masuk ke Amerika. Ya, kami nggak jual ke kamu juga nggak apa-apa, gitu ya kira-kira ya. Jadi itulah reaksi dari negara-negara. Meksiko, waduh, kasihan sekali, saudaraku, karena itu negara yang masih berkembang, saudaraku. Tentunya di bawah tekanan apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ini, Meksikonya ya berusaha untuk mendekati dengan cara bagaimana nggak tahu. Karena urusan Meksiko ini bukan urusan dagang saja, tapi juga urusan imigran, imigran gelap yang masuk ke Amerika, saudaraku. Nah, saudara, dalam negeri sekarang, dalam negeri dari Amerika Serikat, kita ulas sedikit ya, saudaraku ya. Dalam negeri Amerika Serikat juga tidak kalah hebohnya, saudara. Kita lihat di tayangan-tayangan berita bahwa Wall Street atau bursa saham itu anjlok luar biasa, saudara. Ini terbesar selama sejak COVID itu, ini terbesar hari-hari ini. Jadi anjloknya itu luar biasa. Dalam satu hari aja, sejak pengumuman penetapan tarif itu, Dow Jones itu turun 5,5% dalam sehari. S&P 500 itu turun 5,9%. Nasdaq turun 5,8%. Dan S&P itu dalam satu minggu 9%, saudaraku. Jadi sebelumnya itu orang sudah resah dan sudah mulai buang saham-saham Amerikanya. Nasdaq malah 22% itu sejak awal tahun itu. Jadi ini merosotnya luar biasa bursa saham. Tapi yang hebat itu Trump menanggapinya dengan santai. Saya mendengarkan bagaimana
Presiden Trump berkata, ya seperti orang yang baru operasi pasti ada masalah lah gitu untuk menyembuhkan. Tapi setelah itu nanti pasti akan jadi sehat. Itu keyakinan Trump luar biasa, saudaraku. Padahal kejatuhan saham di Wall Street itu terbesar sejak COVID, yaitu Maret 2020. Nah, lebih detail, saham teknologi itu jatuh 13% dalam seminggu. Teknologi ini apa? IT ya. Saham Tesla punyanya ini apa? Si Elon Musk, saudaraku, jatuh 10%. Ini ngeri banget, saudaraku. Bahkan ada yang terjadi di Amerika yang saudara bisa ikuti hari-hari ini dalam berita, yaitu demo. Mereka menolak Donald Trump. Bahkan istilah Indonesia, mereka meminta Donald Trump itu dimaksulkan, begitu ya, diturunkan. Karena manuver-manuvernya itu menghancurkan akan Amerika sendiri, katanya. Salah satu dari tulisan yang dibawa oleh para pendemo itu sempat muncul di layar berita itu, saudaraku, stop the insanity, artinya hentikan kegilaan ini. Jadi memang sepertinya apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump itu adalah sebuah kegilaan menurut mereka. Jadi, saudara, ada demo, ada kejatuhan bursa saham, hancur-hancuran bursa saham, kemudian demonya ada di mana-mana, saudara, ya. Demonya itu di Boston itu yang paling fotonya itu paling menyemut itu, entah berapa puluh atau ratus ribu orang yang berkumpul. Jadi memang sangat-sangat signifikan dampaknya. Jangka pendek, saudaraku, kita belum tahu dampak jangka panjang untuk Indonesia pasti ada, ya. Mungkin industri-industri padat karya akan goncang, saudaraku. Dan kalau sampai terjadi gelombang PHK, pasti ini PR yang tidak ringan bagi pemerintah yang sekarang ini. Nah, saudara, saya ingin sedikit memberikan ulasan secara firman Tuhan. Menurut saya, karena Amerika ini kan negara yang berbasiskan kekristenan sebetulnya. Didirikan di dalam dolar Amerika, $1 Amerika itu ada tulisan, sampai sekarang masih ada, "In God we trust", artinya di dalam Tuhan kami yakin. Jadi pendirian akan ekonomi Amerika itu sebetulnya tidak lepas dari keyakinan mereka akan pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan tentunya kalau itu didoakan, itu dipohonkan, tentunya harus ada juga tuntunan firman. Betul ya, saudara? Nah, kita akan lihat apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Amerika di bawah Presiden Donald Trump ini, menurut saya, meskipun Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia adalah Kristen yang cukup konservatif gitu ya, yang lepas dari kehidupan pribadi yang kita tidak bahas, saudaraku. Tapi dia betul-betul ke sana. Bahkan pernah saya bahas ya dalam video beberapa waktu yang lalu, dia menegaskan transgender itu tidak boleh masuk ke militer, kemudian tidak ada pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Itu menegakkan firman, saudaraku. Itu positif. Itu harus didukung. Kemudian dia juga berkata bahwa kenapa kalau kita mengucapkan selamat hari Natal harus mengganti dengan season greeting, happy holiday, bukan Christmas greeting atau ucapan selamat Natal, Merry Christmas. Dia itu yang dia menyampaikan, sehingga orang-orang yang masih religius di Amerika itu mendukung Donald Trump. Dalam hal itu kita
sepakat, saudaraku, itu boleh, itu baik, ya karena sudah terlalu liberal sehingga aborsi diizinkan. Aborsi itu, saudaraku, dulu pada zaman pemerintahan yang lalu itu dibayari oleh pemerintah. Kalau ada seorang wanita mau aborsi, nggak peduli alasannya apa, aborsi dibayar. Tapi sekarang aborsi tidak dibayar oleh pemerintah. Jadi tidak ada uang untuk aborsi. Dulu ganti kelamin, kemiliteran, itu dibayari oleh pemerintah. Sekarang enggak, saudaraku. Nah, dalam hal-hal yang begini, menegakkan kebenaran begini, kita setuju, kita dukung. Namun, seperti pada waktu USAID ditutup, itu saya kurang setuju. Karena itu adalah charity. Itu adalah perintah Tuhan. Sebagai negara yang sudah kaya dan diberkati, dia membantu akan negara-negara miskin, membantu akan anak-anak dan wanita, membantu akan negara yang sedang dilanda sakit penyakit tertentu, penyakit menular, dia memberikan vaksin dan sebagainya melalui USAID. Ya, bantuan USAID itu mestinya itu harus dilanjutkan. Kalau ada penyimpangan, penyelewengan, itu yang harus diluruskan. Katanya USAID itu dananya dipakai oleh para teroris, dipakai oleh mereka-mereka yang justru menyusahkan akan Amerika begitu. Ya, itu yang harus ditemukan dan harus di-stop. Itu penyalahgunaan namanya, ya, atau salah sasaran. Ya, itu yang dibereskan. Tapi kalau yang betul-betul untuk kemanusiaan, saya kira itu perintah Tuhan. Perintah firman yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, kalau Amerika itu sebagai satu pribadi, anggap aja Amerika sebagai satu pribadi, ya harus nurut firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam melaksanakan akan politik luar negerinya. Nah, saudara, saya bacakan dalam Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kemurahan hati Amerika hari-hari ini hilang, saudara. Dulu kita tahu Amerika banyak salah, banyak keliru, banyak miskonsep di dalam mereka, ya pokoknya ada banyak salah lah. Nggak semua benar Amerika. Tetapi minimal mereka masih punya kemurahan hati. Mereka sering membantu sana, membantu sini. Dan mereka diberkati, saudaraku, menjadi negara kaya. Saya akan bacakan juga ya. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini prinsip, saudara. Orang itu bisa diganti negara. Berbahagialah negara yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bayangkan, saudaraku, Vietnam, negara yang tadinya porak-poranda karena perang. Setelah selesai, usai perang, kemudian mulai membangun. Dengan industrialisasi yang bertumbuh di Vietnam, sekarang rakyatnya makmur. Dan industrialisasi itu kan otomatis, ya barang-barang jadinya itu kan masuknya salah satu ke Amerika. Lah kalau yang begini-begini kenakan tarif gimana? Kan mematikan sesuatu yang sedang bertumbuh. Kampuchea itu sampai kena, Kamboja, saudaraku, itu sampai kena 49% tarif. Itu mana bisa hidup, saudara? Indonesia 32% aja pusing, saudara. Itu harus cari terobosan, entah jual ke alternatif negara lain, atau ada lobby-lobby tertentu dengan Amerika, atau bagaimana, kita nggak tahu, saudaraku. Tapi kita doakan supaya ya Indonesia bisa melewati akan ujian yang tidak ringan ini. Ini akhir zaman, saudaraku. Akan ada kegoncangan di mana saja, di setiap aspek. Aspek politik, aspek ekonomi, aspek moral, itu terjadi goncang-goncang dan goncang.
Hanya orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, melekat erat pada Yesus Kristus Tuhan, yang tetap teguh. Itu namanya memiliki kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Ya, saya akan bacakan seharusnya, saudaraku, prinsip berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan itu yang dilakukan oleh mereka. Jangan mereka itu, ya, Allah, kok kamu enak sih? Kamu enak menerima kemurahan hati kami. Ya, namanya murah hati itu memang bikin orang lain enak, saudara. Yang kamu menderita, aku sekarang tolong menjadi tidak menderita. Nah, sikap seperti itulah yang akan mendatangkan berkat Tuhan atas diri kita. Lukas 6 ayat 38. Ini prinsip, saudara. Berilah dan kamu akan diberi. Untuk bisa kita diberkati, kita ini harus memberkati, saudaraku. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Dengan ukuran aku suka menolong, ukuran itulah yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Ukuran aku mau memberi, maka dengan ukuran itulah Tuhan akan melimpahi kita suatu takaran yang baik, yang digoncang, dipadatkan, dan tumpah sampai limpah keribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya menilai Presiden Donald Trump dalam hal ini tidak memakai prinsip firman Tuhan sama sekali. Ya, tentunya ini pandangan Alkitabiah, saudaraku. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, kehidupan kita sebagai sebuah kelompok. Kalau kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Demikian, saudaraku, kita sudah melihat bagaimana kegoncangan yang kita akan lihat, apa saja dampaknya, dan kita amati, dan saya percaya Tuhan akan tolong kalau kita melekat erat pada Dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.